kalau misalnya ditanya apa sih Bu yang paling penting dari pemilihan franchise Indomaret? Paling penting lokasi, dan lokasi. Oh, itu yang pertama betul, sekali ya. Karena lokasi itu adalah penentuan dari performa toko. Kalau misalnya dari tanah kosong lalu dibangun bangunan, itu apakah masih dalam satu proposal atau beda lagi, Bu? Paling gampang, orang-orang semuanya udah tahu Indomaret. Waralaba Indomaret itu yang terlama, terbanyak juga. Kalau misalnya dari segi lamanya bisnis Indomaret itu dari pertama buka tahun 88, Mas. Yeah. Tahun 88, sekarang 2024 berarti sudah sekitar 36 tahun ya. Betul. Apa kalau ikut franchise Indomaret tetap pakai uang sebanyak itu 5 juta tadi ya, atau gimana? Tolong infonya ya. Atau ada paket lebih yang affordable untuk franchise Indomaret? Buat Sobat Indomaret, ayo ajukan dulu supaya bisa tahu nih hitungannya berapa. Selamat datang di Intalk, podcastnya Indomaret. Wah, Sobat Indomaret, kangen banget pastinya ya sama Sobat Indomaret semua di Intalk podcastnya Indomaret kali ini. Ada Raihan yang kembali akan menemani Sobat Indomaret semuanya. Di edisi kali ini kita spesial sekali karena kita akan kembali bertemu dengan sosok yang sebelumnya kita udah pernah ngobrol-ngobrol juga nih ya. Pasti udah pada penasaran banget, udah tahu juga mungkin melihat dari judulnya ya. Karena kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang franchise Indomaret. Dan di sini kita sudah kedatangan pastinya ada Ibu Margaret selaku Franchise Promotion and Growth Manager. Halo Ibu Margaret, apa kabar? Halo Mas Rehan, ketemu lagi nih. Ketemu lagi, sehat ya Bu ya? Sehat. Ini kayaknya kita udah setahun yang lalu 2023. Ya? Sekarang 2024 ketemu lagi sama Bu Margaret dan kita masih ngomongin franchise lagi Bu. Iya. Ini mungkin Bu Margaret penasaran juga kenapa nih kita ngulik lagi. Karena memang di video yang sebelumnya yang kita membahas tentang franchise itu lumayan rame Bu untuk komennya. Iya, saya juga baca komen-komennya ya? Rame ya. Ternyata peminatnya bagus. Betul banget. Padahal di video tersebut sebenarnya kita udah cukup detail waktu itu menjelaskannya. Cuma masih banyak yang bertanya-bertanya di kolom komentar seperti itu Bu Margaret. Nah, untuk di episode kali ini kita mau ngomongin lagi Bu Margaret nih. Mudah-mudahan Bu Margaret nggak bosan ya buat menjelaskan ke Sobat Indomaret juga. Justru saya takut Sobat Indomaret bosan sama saya. Ternyata masih pada kangen sama kita. Masih pada kangen sama kita ya. Dan pastinya udah siap juga nanti untuk lebih dalam lagi mengenal tentang franchise Indomaret itu seperti apa. Karena pertanyaan-pertanyaannya kita akan membuat mungkin lebih ringkas ya Bu Margaret ya. Karena masih banyak juga kayak detail-detail kecil yang pastinya Sobat Indomaret pengen tahu seperti itu Margaret. Ya, jadi mungkin nanti kan dijelaskan dari beberapa pertanyaan yang kemarin di podcast. Mungkin coba saya jelaskan singkat tapi ngena gitu. Betul sekali. Kalau misalnya ada yang belum paham, karena kan gak mungkin ya kita kupas semua di podcast ini. Karena kan kalau terlalu lama juga nanti takutnya bosen yang dengerin suara kita berdua. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan kan nanti siapa tahu kan ada podcast lanjutan lagi ya Mas Rehan ya. Betul. Nah ini juga pasti kita juga menampung ya Bu Margaret. Kita sudah menampung ada beberapa pertanyaan yang memang kita ambil dari kolom komentar. Ada juga yang memang mengirimkan secara direct message gitu ya ke Instagram Indomaret. Nanti kita akan coba jawab di akhir podcast nanti. Iya, ada kontaknya juga nanti. Betul ada sekali. Waralaba, jadi banyak aksesnya. Makanya buat Sobat Indomaret yang sekarang menonton podcast untuk edisi kali ini, pastiin nonton sampai selesai karena pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar itu akan dijawab langsung oleh Bu Margaret nantinya ya. Oke Bu Margaret, ini langsung nih yang pertama ya Bu Margaret ya, kita ngomongin lagi tentang bagaimana cara mendaftar untuk franchise Indomaret. Tapi di sini ada pertanyaan tambahan. Ini kalau misalnya ada satu orang mungkin dananya masih terbatas. Nah, sistemnya itu pengen patungan tuh Margaret. Ini ada perbedaan mungkin kalau misalnya dari yang sebelumnya kita membahas ini orang yang memang udah siap secara finansialnya, secara dananya sendiri gitu. Nah, kalau yang ingin patungan ini seperti apa sistemnya Margaret? Oke, mungkin coba kita ngulang sedikit ya. Takutnya nanti yang cuman lihat podcast yang ini aja kan mungkin, ini apa nih tiba-tiba kok langsung patungan nih ya kan, bingung. Nah sebenarnya sih kalau untuk daftar franchise Indomaret sebenarnya cukup mudah dan gak ribet karena kita menyediakan banyak akses.
bisa dari websitenya Indomaret yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi memang harusnya Sobat Indomaret lihat podcast sebelumnya dulu nih. Betul. Jadi nyambung ke sini. Jadi kalau untuk daftar itu sebetulnya mudah, bisa dari website Indomaret, bisa langsung kontak. Nanti kan di akhir video pasti kan nanti akan diberikan barcode untuk kontak waralabanya sesuai dengan daerah yang disediakan oleh si franchisee. Nah, kalau misalnya apa sih sebenarnya syarat utamanya? Yang pasti harus disiapkan adalah lokasinya dulu. Nah, jadi Sobat Indomaret silahkan cari dulu lokasi yang kira-kira mungkin ideal. Nanti kan juga akan kita survei lagi, kira-kira potensi atau tidak, ideal atau tidak. Lalu boleh diajukan ke kita survei dulu secara potensinya. Nah, tadi kalau masuk, boleh nggak sih sebenarnya patungan untuk yang misalnya mungkin dananya terbatas. Sebetulnya dari Indomaret tidak masalah dana itu dari mana saja sebetulnya. Mau patungan, mau mungkin kan namanya keluarga mungkin ya bisa misalnya adik kakak kita patungan nih buat punya satu toko Indomaret, sebenarnya tidak masalah. Atau misalnya banyak juga yang misalnya kekurangan dana dia masuk ke pengkreditan bank. Jadi daftar untuk pengkreditan bank itu juga it's okay, nggak masalah. Karena sebetulnya Indomaret tidak ikut campur dari dananya franchisee gitu. Jadi Indomaret itu kita taunya ya udah, nih kita buka toko 500 juta, 500 jutanya lunas sebelum toko dibuka. Jadi sebetulnya nggak masalah sih. Nggak masalah sebenarnya Bu Margaret ya. Tapi untuk nanti menggunakan namanya itu seperti apa? Nah, apakah ini, tetap satu orang seperti itu atau ada sistem lain? Sebetulnya gini, jadi kalau untuk pembukaan Indomaret itu kan kita ada namanya harus ada badan hukum. Minimal badan hukum itu namanya CV ya. Nah itu nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail di pertanyaan selanjutnya. Jadi itu nanti ada badan hukum namanya CV itu nanti kan pasti ada nama-nama direkturnya pasti kan satu orang nama direktur, lalu ada nama-nama komanditer. Nah kalau misalnya yang sifatnya tadi mungkin kerjasama atau patungan, mungkin adik kakak, nah bisa nanti tercantum tuh di nama-nama anggotanya di komanditer. Tapi kalau untuk direkturnya, untuk nama istilahnya pemegang ini ya yang punya Indomaretnya tetap satu di direktur itu gitu. Jadi minimal memang kita menyarankan badan hukum atau CV. Gitu. Berarti nanti akan bisa tuh ya untuk dimasukkan ke dalam daftar tadi untuk legalitasnya legalitasnya jadi bisa tercantumkan. Baik. Jadi untuk Sobat Indomaret yang bertanya-tanya mungkin ada saudara, ada teman pengen patungan itu nggak masalah ya dari. Nggak masalah, yang penting halal ya Mas ya. Yang penting nanti bisa selesai untuk biayanya tadi untuk 500 juta kurang lebih ya. Kurang lebih estimasi 500 jutaan. Bisa sudah lunas sebelum toko dibuka seperti itu ya Bu Margaret ya. Betul. Nah ini juga Raihan memegang ada brosur ya, di sini ada brosur bisnis waralaba Indomaret ya Sobat Indomaret bisa lihat. Nanti ini mungkin bisa didapatkan secara digitalnya nggak? Ada di website Indomaret. Di website Indomaretnya ya. Ini kalau misalnya tadi kita sedikit membahas lagi, mengulang pembukaan gerai baru itu seperti apa alurnya. Di sini ada ya untuk alur-alurnya. Nanti Sobat Indomaret juga tadi bisa langsung masuk ke website Indomaret. Seperti di pertama tadi yang Bu Margaret bilang sudah memiliki calon lokasi ya Bu ya. Terus juga ada presentasi awal di sini. Lengkap ya, ada survei tempat usaha, pengukuran, perjanjian pengikatan dan pembayaran franchise fee, pengurusan izin usaha minimarket, terus ada renovasi, lalu pembukaan gerai seperti itu. Itu untuk urutannya. Nanti kita bahas lagi untuk estimasi investasi dan lain-lainnya seperti itu Bu Margaret ya. Nah, ngomong-ngomong dari yang poin pertama penentuan lokasi nih Bu Margaret ya. Ini lokasi seperti apa yang mungkin bisa dikatakan layak atau memenuhi syarat untuk bisa membuka franchise Indomaret gitu Bu Margaret? Ya, nah memang banyak sekali ya pertanyaan yang paling banyak yang saya terima dari calon franchisee yang sering ngobrol tentang franchise Indomaret memang lokasi sebetulnya. Jadi berulang-ulang kalau misalnya ditanya apa sih Bu yang paling penting dari pemilihan franchise Indomaret? Paling penting lokasi, lokasi, dan lokasi. Oh itu yang pertama sekali ya? Karena lokasi itu adalah penentuan dari performa toko. Kalau lokasinya nggak bagus, ya ujung-ujungnya kan performanya juga biasanya mengikuti ya. Ya kita sih doakan lokasi yang didapatkan semuanya oke. Makanya kenapa kita selalu menyarankan lokasi itu adalah yang paling penting. Kita harus betul-betul detail dalam melihat survei segala macam kan. Karena untuk penentuan potensi lokasi itu nanti yang menentukan 5 tahun performa Indomaret. Karena kan masa waralaba kita 5 tahun. 5 tahun. Ya makanya jadi ketika Indomaret melakukan survei kadang kan aduh Bu kok lama ya hasil surveinya belum keluar. Karena Indomaret itu memang sesuai dengan standar itu kita melakukan survei itu cukup detail.
Jadi poin-poin yang kita lihat itu nggak cuman oh iya nih lokasinya kayaknya bagus, kayaknya ya. Iya. Jadi kita memang punya data, kita melakukan evaluasi, kita melakukan analisa dan memang kira-kira sekitar 14 hari kerja lah baru keluar secara survei potensinya ini kira-kira bagus atau enggak ya. Itu jadi, di luar perizinan. Ya, jadi ada riset yang dilakukan dulu Margaret untuk penentuan lokasi. Ini juga sebelum tadi Rahan juga pengen nanya sebenarnya sejak pertama kali diajukan lokasi berarti 14 hari kurang lebih untuk. Itu untuk hasilnya untuk ya. Hasilnya. Untuk hasilnya. Berarti bisa nggak approve gitu Bu untuk lokasinya. Iya. Bisa, kebanyakan juga kadang kan kalau misalnya calon franchisee kan kita juga nggak bisa dikte ya dia punya lokasinya di mana, mungkin kan oh nih saya punya properti di wilayah A, B, C gitu kan. Kita kan memang harus lihat dulu, belum tentu memang wilayah tersebut atau titik lokasinya itu cocok nih untuk minimarket Indomaret. Kita kan harus lihat juga kira-kira kepadatan penduduknya seperti apa sih. Terus di dekat sana itu, nah tadi balik lagi kan penentuan lokasi sebenarnya gimana sih? Ya kita sih mungkin secara umum itu lokasi yang pasti titik lokasi ini berdekatan dengan apa sih sebetulnya? Ada fasum nggak? Fasum itu fasilitas umum. Mungkin ada tempat wisata kah? Ada perkantoran, hotel, sekolah. Nah itu kan sebetulnya bisa menjadi istilahnya kalau ada sekolah berarti kan mungkin bisa menambah nih banyak yang jajan anak-anak gitu ke Indomaret. Apa misalnya ada kawasan wisata misalnya 100 meter dari toko ya kan bisa juga gitu. Jadi untuk menambah sales ya, untuk menambah penjualan. Nah itu sih untuk yang pertama titik lokasi itu kita lihat dia kepadatannya seperti apa. Lalu kira-kira di dekat Indomaret ini ada perumahan nggak? Ada kepadatan penduduk nggak? Konsumennya ada berapa? Lalu kita lihat nih mungkin setiap pagi, siang, sore, malam kendaraan yang lewat itu berapa banyak. Nah itu tuh sampai sedetail itu yang kita lihat. Gitu. Berarti tadi risetnya cukup banyak ya. Pastinya ini juga untuk bisa menentukan toko tersebut bakal survive atau enggak selama 5 tahun tadi ya. Bu Margaret betul. Nah lalu kalau misalnya ini misalnya nggak approve gitu Bu, apa yang ditawarkan atau disarankan kepada calon franchisee tersebut Bu? Misalnya, wah ini sepertinya kurang Pak untuk lokasinya, lalu apa yang ditawarkan kepada calon franchisee tersebut Bu? Kalau misalnya dari segi potensi lokasinya memang kurang, ya kita mau nggak mau ya kita minta maaf ya memang belum cocok daripada nih kita paksain. Kan ada nih beberapa calon franchisee mungkin dia yakin nih lokasi saya bagus kok. Nah, tapi kan karena memang balik lagi dengan keprofesionalan Indomaret kan mungkin cara menghitung kami kan sudah berbeda ya. Kita juga maunya kan sama-sama menguntungkan. Kita nggak mau sampai misalnya asal buka aja nih. Sebetulnya betul. Gampang aja kan kalau misalnya nih Mas Rehan kasih lokasi. Menurut kami sebenarnya nggak bagus, tapi kata Mas Rehan misalnya, menurut saya bagus kok Bu, udah dibuka aja. Oke, kita buka aja nih dari Indomaret. Mau rugi, mau untung misalnya Indomaret nggak terlalu mikirin nih. Nah, tapi kan kita nggak mau seperti itu. Jadi memang kita berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Jadi dari titik lokasi yang disediakan itu kita betul-betul melakukan survei secara luas ya, secara maksimal lah kita lihat analisanya. Ya kalau memang ternyata menurut kami kurang ya kita fair ya, maksudnya ya ini menurut kami kurang, mungkin Ibu bisa mencari lokasi lain atau nanti kalau misalnya ternyata nih kan ada nih satu titik lokasi mungkin untuk saat ini belum potensi, belum ya. Tapi kita nggak tahu nih misalnya 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian ternyata di sampingnya dibangun sekolah atau dibangun perkantoran. Nah itu kan bisa menjadi penilaian yang lain nanti gitu. Nah itu biasanya sih banyak yang seperti itu. Berarti itu udah terjawab tuh ya satu ya untuk mengenai lokasi. Pastinya dari Indomaret juga akan fair seperti itu. Jadi nggak semuanya ketika kita mengajukan untuk bisa franchise Indomaret akan di-approve aja, enggak ya Bu ya. Tapi ada riset yang dilakukan. Kalau misalnya memang lokasinya ini masih dinyatakan wah ini kurang, ya kita akan sampaikan gitu apa adanya seperti itu ya Bu ya. Karena demi kebaikan juga si toko ini supaya bisa survive selama at least 5 tahun untuk masa franchise-nya ya. 5 tahun, betul. Baik, nah tadi sudah ngomongin lokasi. Nah kalau misalnya sekarang udah gedung gitu ya Bu ya. Tadi itu ada spesifikasi khusus kah? Untuk misalnya ada ruko, apakah luasnya harus seperti apa, atau ada bentuknya, atau mungkin dari bangunan berbentuk rumah juga bisa, itu seperti apa tuh Bu Margaret? Sebetulnya gini, kalau dari lokasi yang disediakan pasti kan beraneka ragam ya, dari calon franchisee kan nggak mungkin semuanya yang punya udah pasti ruko semua, ya itu udah ideal. Sebetulnya idealnya itu adalah ruko sebetulnya. Idealnya ruko 2 pintu ya, jadi idealnya itu ya sekitar lebar 10 sampai 12 kali
kali 20 atau kali 15 atau 120 sampai 200 meter persegi. Nah, kenapa sih kita milih yang mungkin lebarnya lebih luas? Karena kan nanti untuk parkir juga kan lebih mudah ya. Misalnya untuk yang belanja kalau misalnya sempit, lebarnya kecil, satu mobil udah pas nih. Nanti kalau ada konsumen lain yang mau beli akhirnya kan nggak jadi, sayang gitu. Nah, tadi misalnya boleh nggak sih masih tanah kosong, masih rumah tinggal? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Mau bentuknya apapun, kita tetap survei dulu secara potensi. Nah, kalau misalnya itu kan bentuk nanti lebih mempengaruhi ke renovasinya aja, Mas. Nah, kalau misalnya tadi angka 500 jutaan itu kan idealnya sudah berbentuk ruko. Jadi renovasi sudah minimal. Nah, kalau misalnya ternyata nih tanah kosong, ya berarti kan tanah kosong untuk renovasinya nanti menyesuaikan. Jadi kan memang nanti akan ada renovasi yang lebih maksimal ya, jadi kayak bangun rumah gitu. Jadi kalau misalnya ruko kan mungkin hanya renovasi minimal, cuman bongkar-bongkar dikit. Nah kalau tanah kosong berarti 2 kali lipat. Dari awal betul. Seperti itu ya. Atau misalnya rumah tinggal berarti kan harus dibongkar dulu, menyesuaikan dengan standar bentuk bangunannya toko Indomaret. Gitu. Itu dia untuk spesifikasi ataupun hal-hal yang harus dipenuhi mungkin ya Sobat Indomaret ya. Nah ini ada pertanyaan juga Bu Margaret kemarin di kolom komentar. Ini kalau misalnya lokasi itu dekat dengan pasar tradisional, itu apakah bisa atau ada hal-hal yang memang harus dipenuhi juga Bu Margaret? Misalnya lokasinya dekat nih sama pasar tradisional itu Bu Margaret. Ya, sebetulnya gini, kalau untuk peraturan daerah sendiri itu kan memang berbeda di setiap daerah. Karena kan Indomaret ini kan sudah luas ya cakupannya, sudah di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Indonesia. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki peraturan sendiri. Tapi memang setahu saya, kita memang tidak boleh dekat dengan pasar tradisional. Jadi intinya Indomaret itu selalu memegang teguh, kalau memang di satu wilayah ini kita tidak diperbolehkan, misalnya dengan jarak 500 meter dari pasar tradisional kita tidak boleh buka, berarti kita tidak buka. Tapi kalau misalnya ternyata di daerah tertentu, boleh kok dengan jarak 200 meter, karena kan pasti berbeda ya. Jadi saya tidak bisa bilang, iya ini pasti dengan jarak sekian, nggak bisa. Jadi kita lihat lagi, misalnya mau buka di mana. Di Bogor mungkin beda, di Jakarta beda, mungkin di Pontianak, di Semarang itu kan luas ya. Jadi peraturan itu beragam dan memang Indomaret harus wajib mengikuti peraturan di daerah tersebut. Jadi kalau memang nggak boleh, ya berarti mohon maaf kita nggak boleh. Jadi dengan jarak yang lebih biasanya. Jadi misalnya kalau 500 meter, berarti kita 600 meter. Berarti kita intinya mengikuti aturan yang ada di daerah tersebut ya Bu Margaret ya. Nah tadi juga sempat sempat disinggung tentang renovasi toko dan juga yang bangun dari nol. Itu apakah dalam satu proposal kalau misalnya masih dari tanah kosong seperti itu ya Bu Margaret, atau itu berbeda lagi? Kayak misalnya tadi kan biaya untuk franchise ini kurang lebih 500 juta. Di situ termasuk ada biaya untuk renovasinya ya Bu Margaret ya. Nah ini perbedaannya kalau misalnya dari tanah kosong lalu dibangun bangunan, itu apakah masih dalam satu proposal atau beda lagi Bu Margaret? Nah, ini pertanyaan sudah mendetail untuk investasinya ya. Jadi sebetulnya gini, tadi kalau misalnya memang 500 jutaan ini kan adalah angka ideal yang memang Indomaret mau sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau yang disediakan adalah tanah kosong, itu kan kita investasi jangka panjang, Mas. Dibangunkan itu bangunan menjadi Indomaret, itu kan sebetulnya hak miliknya franchisee juga sebetulnya. Jadi menurut saya nggak fair kalau misalnya ternyata dari tanah kosong, bangun nih butuh 600 juta untuk bangunnya sendiri. 600 juta itu dibangun, tapi diminta untuk dimasukkan sebetulnya tidak masalah, hanya untuk melihat perhitungannya saja. Tapi kalau misalnya dipaksa untuk ini setelah renovasi ini 600 juta juga harus ya dihitung untuk pengembalian modal. Untuk pengembalian modal. Jadi selama 5 tahun itu dari dia renovasi tanah kosong, dari investasi yang tadi lain-lainnya itu mau digabung harus balik modal 5 tahun. Menurut saya kurang pas. Karena kan itu sebetulnya ketika sudah dibangun menjadi toko Indomaret itu kan jangka panjang dan memang sudah milik franchisee, dan itu sebetulnya tidak dimasukkan dalam pengembalian modal. Jadi kita memang masukkan angka sesuai saja. Jadi renovasi yang tadi 500 juta ini istilahnya sudah bentuk ruko lah idealnya. Kalau misalnya lebih dimasukkan gak apa-apa, untuk perhitungan kira-kira balik modalnya bisa berapa lama sih kalau misalnya dia dari tanah kosong. Nah, tapi itu balik lagi nanti namanya bisnis ya. Si calon franchise ini harus melihat juga dengan kacamata bisnis, oke atau tidak nih.
Tapi jangan dimasukkan full untuk perhitungan renovasi yang dari tanah kosong. Oke. Gitu. Berarti itu perbedaannya ya untuk Sobat Indomaret ya. Boleh sebenarnya dimasukkan tapi hanya untuk melihat perhitungannya aja mungkin ya. Kami menyarankannya seperti itu. Jadi bukan dimasukkan untuk nanti perhitungan balik modalnya juga ya Bu Margaret ya. Ngomongin balik modal dan juga tadi biaya awalnya sekitar kurang lebih 500 juta. Ini Bu Margaret 500 juta rupiah itu kira-kira dapat apa aja sih, terus keuntungannya mungkin apa aja untuk biaya 500 juta rupiah itu Bu Margaret? Iya, kalau untuk investasi 500 jutaan ini di luar lokasi ya. 500 jutaan ini kita estimasinya pengembalian modal itu sekitar 3-4 tahun. 3-4 Idealnya tahun. 3-4 tahun dengan masa kerjasama 5 tahun. Okay. Sebetulnya kalau misalnya beruntuk, kok lama ya Bu pengembalian modalnya? Sebetulnya waralaba Indomaret ini kan investasi jangka panjang. Investasi yang memang lebih aman sebetulnya. Ya, jadi memang lebih tinggi lah dari bunga deposito bank ya. Jadi sebetulnya daripada ada uang nganggur, properti nganggur, buka Indomaret dengan investasi jangka panjang menurut saya lebih aman. Tapi kalau memang berharap Indomaret memberikan keuntungan yang lebih, langsung 1 tahun balik modal, 2 tahun balik modal, bisa saja tergantung lokasinya lagi yang tadi saya bilang. Tergantung performanya toko tersebut ya Ibu ya. Tapi di podcast kan saya nggak boleh nih ya, 1 tahun balik modal, nanti semuanya pada ngejar saya nih kalau setahun balik modal. Ya memang idealnya 3-4 tahun. Oke, ideal 3-4 tahun. Baik. Nah ini tadi pertanyaan Raihan yang sebelumnya, ini mungkin kita bisa bahas yang ini ya Bu ya, estimasi investasi kan tadi pertanyaannya adalah 500 juta ini dapat apa aja nih Bu Margaret? Itu mungkin yang bisa Bu Margaret sampaikan, apakah yang ada di brosur ini atau ada hal lain mungkin Bu Margaret? Ya, 500 juta itu memang mencakup yang tadi ada di brosur ya, investasi franchise fee untuk 5 tahun 36 juta. Lalu ada biaya promosi pembukaan. Jadi kalau untuk toko baru memang kan itu dibutuhkan ya. Ada dana promosi itu sekitar 9 jutaan. Lalu ada, tadi ada biaya renovasi dan tambah daya listrik. Renovasi itu adalah renovasi ideal ya. Jadi sekitar 220 jutaan ini renovasi yang dianggap adalah sudah bentuk ruko. Nah lalu ada peralatan elektronik, ada peralatan non elektronik itu juga sekitar 220-an. Itu peralatan elektronik dan non itu artinya yang kayak meja kasir, TV, rak toko. Nah itu sekitar 500 jutaan totalnya. Jadi itu nanti kan menjadi hak milik franchisee sebetulnya, kecuali sistem dan neon box itu nanti yang dikembalikan ke Indomaret. Barang dagangan juga banyak pertanyaan mungkin sebelum Mas Rehan tanya ya, karena nyambung nih apa aja sih yang didapetin, karena banyak calon franchisee yang nggak tahu. Oh itu sudah termasuk barang dagangan ya Bu. Jadi saya tekankan lagi, barang dagangan ini sistemnya kita pinjamkan konsinyasi atau utang dagang. Jadi sebetulnya itu menjadi nilai positif juga buat calon franchisee. Nggak perlu beli barang dagangannya, nggak perlu bingung nanti kalau ternyata nggak perpanjang waralabanya, ini barang dagangan mau dikemanain nih, mau dikonsumsi sendiri ya kan. Jadi sebenarnya kita sistemnya adalah kita hutang dagang atau konsinyasi. Jadi yang terjual nanti yang akan masuk ke calon franchisee. Berarti kalau misalnya masih ada sisa itu bisa retur seperti itu ya Bu Margaret ya? Iya sebetulnya sih itu kan seolah-olah kita titip jual ya. Jadi nanti untuk perhitungan detailnya sih nanti akan dijelaskan lagi sih untuk barang dagangan. Nah itu dia tadi ya, 500 juta dapat apa sih, itu udah langsung dijelaskan langsung Bu Margaret buat Sobat Indomaret mungkin yang masih nanya-nanya. Jadi udah jelas gitu sekarang. Nah Bu, berarti kalau Raihan boleh menyimpulkan, tadi kan estimasi idealnya 3-4 tahun untuk balik modalnya. Berarti setelah misalnya masa franchise itu kan 5 tahun ya Bu ya? 5 tahun. Berarti setelah 5 tahun kalau misalnya udah balik modal, berarti ya sudah tinggal menikmati keuntungannya aja dong untuk kedepannya seperti itu ya Bu. Perhitungan mudahnya seperti itu. Jadi kalau balik modal 3 tahun berarti 2 tahunnya udah enak nih ya. Perhitungan mudahnya seperti itu. Betul. Tapi nanti kan pasti ketika calon franchisee nanti mengajukan lokasi, hasil survei kita buatkan prospektus itu detail angkanya. Susah kalau saya jelasin sekarang, bisa sampai 2 jam nanti. Jadi nanti ada perhitungannya, kira-kira keuntungannya berapa persen, sales per harinya berapa, modal yang dikeluarkan berapa, beban biaya listrik, beban biaya gaji, itu sekilas yang saya sebutin itu nanti akan ada di prospektus ketika calon franchisee mengajukan lokasinya dulu. Gitu. Jadi buat Sobat Indomaret, ayo ajukan dulu supaya bisa tahu nih hitungannya berapa. Nah ini sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena pertanyaan berikutnya Raihan pengen nanya tentang pasti banyak yang mengira dan
menyangka gitu kalau ini tuh bisnisnya udah autopilot seperti itu ya, Bu Margaret. Tapi sebelum ke situ, untuk pembayar 500 juta sendiri, itu tuh dibayarkan apakah pada saat pertama sudah mengajukan calon lokasi itu sudah ada yang harus dibayarkan, atau pada saat kapan nih Bu, 500 juta ini apakah harus langsung dibayarkan secara tunai langsung 500 juta atau bisa secara bertahap? Ini mungkin nanti ada pertanyaan juga atau seperti apa tuh Bu Margaret? Ya, kita memberikan termin bertahap. Jadi kan enggak lah langsung 500 juta nih ketika ngajuin lokasi langsung bayar, enggak. Jadi memang ketika mengajukan lokasi pasti kan ada perhitungan prospektusnya itu, nanti di prospektus itu kan adalah nilai yang harus dibayarkan itu ada di situ misalnya 500 juta. Nah, 500 juta ini nanti akan dibagi termin. Nanti kita ada MOU, Mas. Nah, MOU itu nanti akan diinformasikan di dalam MOU itu poin-poin dia perlu bayar tahap pertama berapa, tahap kedua, tahap ketiga. Biasanya tiga kali termin sebelum toko buka. Nah, untuk masa dari pengajuan lokasi sampai toko buka itu sekitar paling cepat ya 3 sampai 6 bulan sampai toko dibuka. Nah, dalam waktu 6 bulan itu berarti ada 3 kali termin yang harus dibayar. Biasanya sih termin pertama itu adalah franchise fee yang 36 juta itu sudah wajib biasanya. Nah, yang kedua dan ketiga itu nanti kita sesuaikan. Kira-kira dari calon franchise kan kita diskusi sama-sama enak. Biasanya sih 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya itu biasanya sudah lunas. Sudah harus lunasan seperti itu ya, Bu Margaret. Oke, berarti terjawab lagi, nanti akan dibagi 3 termin ya, seperti itu dalam waktu 3-6 bulan itu Bu Margaret. Nah, tadi kita lanjutkan, pastinya banyak yang nanya juga apakah bisnis franchise Indomaret itu udah autopilot gitu, apakah semuanya udah diurusin, kayak misalnya gaji karyawan, terus juga nyari karyawannya itu sendiri, dan lain-lain. Ini mungkin sama Bu Margaret boleh langsung dijelaskan aja gitu, Bu, tantangan plus keuntungan mengambil franchise Indomaret, Bu Margaret. Ya, sebenarnya kalau mau kita bilang autopilot, iya juga. Tapi kalau mau dibilang autopilot banget juga kita kepengennya franchise itu juga ikut terlibat. Ya, kalau autopilot kan benar-benar berarti kan nggak ada keterlibatan dari investor, dari calon franchise. Sebetulnya kita maunya sama-sama membangun toko Indomaret franchise ini menjadi berkembang kan pasti. Nah, memang kita sebut autopilot karena semua sistem operasional toko itu kan semuanya kita bantu, Mas. Dari sistem kan pencarian karyawan, gaji karyawan pasti dibayarkan oleh calon investor dong ya dari franchise. Nah, tapi memang pengelolaannya di kami, operasionalnya. Dari misalnya nih pusing kan kalau misalnya investor ini harus ngurusin ini barang mau diretur nggak ya? Ini barang kapan nih mau dikirim? Ini barang ada yang kosong, gimana nih caranya? Nah, itu semuanya sudah tersistem dengan otomatis di Indomaret. Nah, itu yang kita bantu operasionalnya. Lalu sistem administrasi, laporan keuangan, perpajakan. Nah, itu ada banyak yang kita bantu sebetulnya. Kalau dari administrasi sendiri, laporan keuangan itu kita bantu. Jadi setiap bulan itu kita buatkan laporan keuangan secara detail, Mas. Nah, itu terbuka, detail, dan sekarang semuanya sudah sistemnya istilahnya online, sudah digital. Jadi nanti calon franchise atau franchise yang sudah punya toko Indomaret itu tinggal buka website yang seperti saya jelaskan di podcast sebelumnya. Jadi mau dimanapun franchise berada mungkin lagi liburan atau gimana, dia bisa buka di website, dia bisa lihat nih perkembangan laporan toko, performa tokonya seperti apa. Nah, itu dari sisi administrasi. Nah, kadang kan yang paling sulit ini adalah banyak yang nanya perpajakannya gimana ya. Jujur sebetulnya kita aja juga masih agak bingung nih kalau mau ngomongin perpajakan. Nah, cuman memang kita memberikan fasilitas dari Indomaret, kita bantu untuk setor dan pelaporannya, untuk beberapa pelaporan pajak. Untuk yang berkaitan dengan sistem operasional tokonya aja, Mas. Jadi kayak PPh 21, gaji karyawan, PPh 23, PPh final sewa, kalau lokasinya sewa, dan PPN. Nah, itu beberapa pelaporan pajak yang kita bantu. Gitu. Nah, tapi tadi kan yang dijelasin sama Bu Margaret ini banyak banget ya, kayak udah hampir autopilot nih. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya toko udah berjalan, sudah buka, yang dilakukan oleh owner atau disebutnya franchisee-nya seperti itu, Bu Margaret, apa yang dilakukan oleh owner nih? Jadi itu yang tadi saya sempat singgung, kita maunya sama-sama. Jadi lebih dari masukan sih sebetulnya. Jadi kan namanya franchisee, misalnya saya nih pemilik toko, mungkin kan
punya banyak waktu mungkin untuk lihat tokonya langsung, misalnya nih membantu kira-kira kontrol. Karena kita memang kita juga punya area supervisor, kita punya area manager yang memang secara berkala harus mengontrol juga toko. Kita punya kepala toko juga. Nah, tapi namanya franchisee kan mungkin ada keterikatan sendiri, dia lihat nih tokonya, kok kayaknya susunan barangnya kok berantakan ya. Kok kayaknya kasirnya ini kurang cocok nih, kurang serk nih sama konsumen, mungkin ada yang komplain atau apapun itu, masukan apapun dari franchisee silakan didiskusikan dengan tim Indomaret untuk kemajuan sebetulnya. Ya, jadi memang kita maunya sama-sama gimana caranya mengembangkan toko itu menjadi lebih baik. Gitu. Berarti itu yang bisa dilakukan oleh owner ya pastinya, dan itu jangan diremehkan juga ya Bu Margaret. Ya, walaupun sebenarnya franchisee kan nggak bisa turun tangan langsung, nggak boleh misalnya ya udah nih saya ngasihin atau ini saya mau pindahin ya barang A jadi ke rak B misalnya, itu memang kita belum bisa karena kan kita sudah punya sistem standar masing-masing yang memudahkan konsumen sebetulnya. Nah, jadi memang kita lebih ke arah masukan kira-kira franchisee seperti apa dari laporan, misalnya performa tokonya ada kendala atau tidak. Nah, itu mungkin bisa disampaikan. Nah itu penting juga pastinya ya Bu Margaret ya untuk performa tokonya itu sendiri. Kita lanjutkan kembali. Ini tadi soal masa kerja sama franchise adalah 5 tahun. Lalu bagaimana kalau misalnya ada franchisee yang pengen melakukan pemutusan kerjasama seperti itu Bu? Itu seperti apa sistemnya atau SOP-nya? Ya, jadi memang standar kerjasama dengan Indomaret 5 tahun. Itu sudah pakem. Jadi 5 tahun itu pasti masa waralaba. Nah, ketika masa waralaba berakhir, ketika franchisee merasa puas, untung, pasti kan maunya perpanjang, Mas. Silakan diperpanjang 5 tahun lagi. Jadi per 5 tahun untuk perpanjangan masa waralabanya. Tapi ada juga kan yang mungkin dengan alasan-alasan tersendiri, mungkin ada performa toko yang kurang bagus, menutup kemungkinan namanya bisnis itu pasti ada yang rugi. Misalnya ada yang kurang bagus, ada yang karena alasan internal juga ada, mungkin ada internal keluarga, mungkin lokasinya mau dijual atau apapun itu kita kan nggak paham untuk alasan-alasan tersebut. Ketika itu memang mau pemutusan ya berarti dengan 5 tahun masa waralaba yang sudah selesai, kalau memang mereka tidak mau melanjutkan berarti berakhir. Ya sudah berarti berakhir gitu. Berarti nanti ada administrasi lah yang harus diurus seperti itu ya. Berarti tapi tetap bisa ya seperti itu ya Bu Margaret. Bisa, karena per 5 tahun. Sebetulnya nanti ada pertanyaan, kalau belum 5 tahun boleh nggak sih sebetulnya? Nah, kadang kan kalau memang belum 5 tahun itu kan mungkin ada case-case ya, ada case alasan tersendiri. Mungkin kita juga kurang tahu detail-detailnya. Mungkin memang bisa saja ternyata kok sudah 3 tahun mungkin tokonya masih rugi atau apa kan mungkin ada ya. Nah, itu nanti misalnya ternyata mendingan berakhir aja deh. Gak apa-apa, bisa nanti kita diskusikan kembali kira-kira nanti baiknya seperti apa. Atau misalnya nanti ada masalah internal keluarga atau seperti apa. Itu ada beberapa yang seperti itu juga. Tapi kita lebih baik sih memang kita makanya menjaga di depan nih bagaimana kita mensurvei lokasi itu benar-benar detail supaya menghindari ada hal-hal seperti itu, Mas. Jadi memang 5 tahun masa waralaba kita berharapnya semuanya mulus, untung semua, jadi bisa perpanjang lagi gitu. Berarti diantisipasi makanya tadi di awal semuanya Bu Margaret ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya cukup menarik ya. Apakah owner gitu Bu Margaret itu boleh nggak sih melakukan tindakan promosi sendiri misalnya yang di luar dari Indomaret misalnya ya. Kayak misalnya di area toko kita ngadain 17-an gitu, atau misalnya bulan puasa kita ngadain apa kayak di bagian halaman depannya itu, atau mungkin di dalamnya kayak dekorasi, itu boleh nggak Bu Margaret? Kalau tidak merubah konsep toko, it's okay Mas, itu kita welcome. Jadi memang kan banyak juga franchisee kita yang membantu promosi seperti itu. Jadi misalnya, baik lagi tadi kayak promosi buka toko, banyak yang kita buat misalnya franchisee menambahkan promosi sendiri ya, misalnya dia ngadain lomba gambar atau apa, dengan dananya mereka sendiri itu kita welcome banget. Nah itu memang tapi konsep untuk seperti itu mohon diinfokan dulu karena kan kita juga harus menyiapkan juga ya. Nah tadi misalnya mau buat acara senam misalnya ibu-ibu zumba ya kan pagi-pagi di halaman toko itu sebetulnya oke menurut saya gitu, nggak masalah. Nggak masalah asalkan semuanya dikomunikasikan dulu di awal, diinformasikan seperti itu ya. Tapi jangan di dalam toko misalnya nanti kan takutnya mengganggu konsumen ya kan, atau misalnya merubah konsep misalnya domain dekorasi itu sepertinya jangan ya. Jangan gitu. ya.
Tapi kalau misalnya ngadain promosi sendiri misalnya, saya mau nambahin diskon nih, itu nggak boleh ya Bu Margaret ya, kayak gitu ya. Nambahin diskon. Nambahin diskon misalnya dari Indomaret kan udah ada ketentuan misalnya cashback nih. Saya tambahin lagi nih cashback kalau misalnya beli ini belum konsumen. Ada sih masih seperti itu. Belum ada. Ya tapi sih biasanya kita sudah mengusahakan sudah cukup dari Indomaret aja mereka sudah puas. Kalau memang mereka mau mengeluarkan dana sendiri untuk menambahkan promosi misalnya, ya itu nanti mungkin didiskusikan lagi di internal Indomaret dengan sistemnya mau seperti apa gitu. Tapi kalau karena kan sudah sistem ya kita agak susah kalau misalnya nanti ada penambahan seperti itu. Oh ya betul. Nah tapi sejauh ini belum ada ya seperti itu ya. Belum ada karena mereka mungkin sudah puas dengan promosi Indomaret cashback ya sekarang ya. Oh ya jadi untuk cashbacknya juga terus semuanya itu juga sudah diatur dibantu dari Indomaret ya. Oke, wah luar biasa. Nah jadi boleh-boleh aja kalau misalnya nanti franchise ini ngadain acara-acara mungkin di sekitar tokonya gitu ya untuk menambahkan promosi, itu fine-fine aja gitu ya. Asalkan diinformasikan juga ke pihak Indomaret supaya tahu dan mungkin bisa mensupport juga gitu ya kegiatan tersebut ya Bu Margaret ya. Oke. Karena tadi untuk administrasi sudah dibahas juga ya Bu Margaret ya, untuk administrasi kayak misalnya perpajakan, laporan keuangan dan lain-lain itu akan dibantu juga oleh Indomaret pastinya. Nah terakhir Bu Margaret sebelum kita mengakhiri, ini mungkin boleh ditegaskan lagi ke Sobat Indomaret, kenapa harus memilih franchise Indomaret bukan franchise yang lainnya? Karena saya kerja di Indomaret. Itu betul. Itu pertanyaan yang paling sering. Kadang saking udah seringnya jawab sampai pengen nyari, ini ada jawaban lain gak sih sebenarnya? Ya jadi sebenarnya gini, paling gampang orang-orang semuanya udah tahu Indomaret. Waralaba Indomaret itu yang terlama, terbanyak juga. Kalau misalnya dari segi lamanya bisnis Indomaret itu dari pertama buka tahun 88 Mas. Tahun 88, sekarang 2024 berarti sudah sekitar 36 tahun ya. 36 tahun, mirip-mirip umur saya. 36 tahun. Nah, itu dari jumlah franchisee-nya sendiri yang terbanyak kita seluruh Indonesia. Jumlah toko waralaba minimarket kita yang terbesar juga. Jadi dari 3 jawaban itu saja sudah terbukti kalau kita memang waralaba minimarket yang terbesar di Indonesia. Kalau boleh tahu berapa Bu, maaf, sekarang jumlah franchise-nya? Sekitar 20, hampir 22 ribu ya. 22.000. Oh franchise-nya, kalau franchise-nya sekitar 5.000 sekian, 5.700. 5.000 sekian, kalau toko udah lebih dari 22.000 sekarang ya. Luar biasa. Jadi kita memang terbesar. Nah dari sistem waralabanya sendiri kan kita sudah istilahnya teruji lah ya. Sudah bertahan 36 tahun loh Mas. 36 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi kita memang yang kemarin sempat kita bahas, yang sobat-sobat Indomaret muda yang memang mau franchise Indomaret. Nah itu kan memang salah satunya cari waralaba itu, saya bukan titik beratnya ke Indomaret aja ya. Jadi memang franchise itu memang kita cari yang memang punya jangka waktu yang sudah cukup mapan sebetulnya untuk dilihat perkembangannya seperti apa sih sebetulnya. Jangan yang cuma setahun 2 tahun tiba-tiba franchise nih. Terus tiba-tiba hilang ya kan? Banyak tuh yang seperti itu. Yang es-krim itu ya banyak sekali. Nah, kalau misalnya dari Indomaret sendiri kita lihat perkembangannya juga kan cukup signifikan. Untuk pertambahan tokonya selalu bertambah setiap tahun. Tidak berkurang ya. Jadi memang berarti kan animo bisnis untuk waralaba Indomaret ini masih diminati. Dan masih berkembang sampai sekarang kita melakukan inovasi-inovasi. Terus kita banyak produk-produk tambahan, ya kan? Jadi memang semakin berkembangnya zaman kita mengikuti nih. Jadi nggak terpaku Indomaret dari yang tahun misalnya tahun 90-an sama sekarang sama, enggak kan? Mungkin Mas Rehan bisa lihat perkembangannya sekarang Indomaret kita sudah dilengkapi dengan point coffee. Ya kan, untuk anak-anak muda atau misalnya kalangan-kalangan yang memang suka kopi, sekarang bisa menikmati kopi di Indomaret, kopi yang enak dan harganya juga terjangkau. Lalu kita punya produk-produk seperti Cyberger, kita ada Cybread, ya roti-roti kita juga. Lalu kita punya makanan siap saji, ready to eat, ready to drink, yang choice, ya kan, yang menurut saya makanan-makanan itu sekarang disesuaikan dengan cita rasa yang sekarang itu menurut saya oke. Menurut saya juga cocok lah di lidah kita orang Indonesia. Jadi Indomaret itu selalu melakukan beragam inovasi. Gimana sih caranya Indomaret ini tetap bertahan di setiap masa.
Jadi tidak hanya beberapa tahun aja nih misalnya kita memikirkan ide-idenya, tapi kita memikirkan gimana jangka panjangnya Indomaret ini tetap bertahan dan diminati oleh konsumen. Ya, Gitu. oke. Itu dia jawabannya ya Sobat Indomaret ya. Kenapa harus memilih franchise Indomaret bukan franchise yang lainnya? Yang mungkin Raihan boleh highlight banget sih. Tadi Bu Margaret adalah perhatikan masanya ya Bu ya. Karena Indomaret sudah terjamin 36 tahun kurang lebih ya Bu ya. Bukan yang 1-2 tahun langsung buka franchise, tapi kita udah terjamin sekali ini. Bisa jadi alasan yang sangat kuat untuk Sobat Indomaret, nggak usah mikir panjang lagi, yuk bisa langsung ajukan aja untuk franchise Indomaret. Mungkin Bu Margaret bisa kemana kalau misalnya Sobat Indomaret ingin menghubungi lebih lanjut atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut, bisa kemana nih Bu Margaret? Ya, nanti mungkin kan di akhir video bisa ditampilkan brosur, bisa ada barcode dari kontak person waralaba. Jadi nanti memang calon franchisee ini nanti kan menyiapkan nih lokasinya ada di mana-mana pasti kan macam-macam. Nah itu nanti ketika di scan nanti akan keluar sesuai dengan lokasinya. Nah silakan menghubungi sesuai dengan lokasi yang disediakan. Jadi misalnya kalau memang disediakan di Jakarta, Bogor, ya itu nanti akan ada tuh PIC-PIC-nya nama-namanya. Jadi tinggal menghubungi langsung ke kontak person tersebut ya. Ya, atau bisa daftar ke website Indomaret juga kan ada. Atau kalau misalnya mau datang langsung ketemu saya di Menara Indomaret juga boleh, welcome, kita bisa. Langsung datang kalau pengen ketemu Margaret langsung ke Menara Indomaret Peak nih, nanti bilang mau ketemu Margaret gitu ya. Oke, nanti ini bisa ditampilkan ya di akhir video, ada barcode yang nanti bisa Sobat Indomaret scan ya di sini. Nanti bisa langsung menghubungi PIC ataupun kontak person di daerah atau cabang masing-masing seperti itu ya. Oke, sebelum kita akhiri podcast kali ini, kita mau sedikit main games. Ini gamesnya simple aja Bu Margaret. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen, dari Sobat Indomaret tentang pasti tentang franchise Indomaret. Oke, kita akan bermain mini games. Mini gamesnya ini lebih ke Q&A gitu ya, question and answer. Yang pertama ini ada 4 pertanyaan aja Bu Margaret ya. Nanti mungkin Bu Margaret boleh menjawab secara singkat dan padat aja ya Bu Margaret. Ini yang pertama nih. Sistem bagi hasil franchise Indomaret, apakah supply barang Indomaret ini 100% atau seperti apa Bu Margaret? Kalau untuk suplai barang maksudnya distribusi mungkin ya. Betul. Distribusi barang memang 100% dari Indomaret. Jadi yang tadi saya sempat singgung, jadi misalnya barang itu setiap hari dari DC ya, dari distribution center itu dikirim setiap hari sesuai dengan produk yang terjual. Jadi nggak perlu khawatir ada kelebihan produk atau kekurangan produk. Jadi setiap hari itu udah pasti standby itu barang. Udah on lah itu di raknya masing-masing. Gitu. Itu terjawab ya untuk pertanyaan yang pertama nih, karena kita ambil pertanyaan ini dari kolom komentar podcast kita yang sebelumnya juga. Selanjutnya yang kedua ini mau tanya Bu katanya, itu listriknya sudah termasuk biaya yang sekitar 500 juta belum ya? Nah itu seperti apa tuh? Untuk estimasi biayanya sudah termasuk itu, jadi kan ada yang sekitar 220 itu renovasi dan tambah daya listrik. Nah, memang kita lihat lagi Mas, setiap lokasi itu kan pasti beda-beda kebutuhan renovasi dan kebutuhan listrik. Listrik itu memang estimasi biasanya idealnya itu satu toko itu sekitar 23.000 kVA. Mungkin banyak yang nggak terlalu paham dengan bahasa-bahasa listrik ya. Nah, tapi memang nanti kita sesuaikan lagi. Biasanya sih estimasi biayanya itu sudah termasuk di proposal. Jadi jawabannya itu ya dari Ibu Margaret dan Sobat Indomaret yang nanya apakah sudah termasuk biaya listrik yang sekitar 500 juta rupiah tersebut. Jawabannya untuk estimasi itu sudah dimasukkan seperti itu ya Bu Margaret. Nomor 3, ini ada pertanyaan lagi. Bu, apakah bisa perorangan atau harus punya CV? Nah ini benar sih pertanyaan yang penasaran juga ya. Kalau tadi kan sebenarnya kita udah ngomongin CV seperti itu ya Bu ya. Tapi apakah bisa perorangan? Kita menyarankan CV Mas, minimal ada badan hukum. Jadi itu memang terkaitannya nanti dengan pajak ya. Jadi memang kita lebih memudahkan itu, kita menyarankan minimal CV. Yang tadi yang seperti saya sebutkan, misalnya mau patungan segala macam juga, it's okay. Nanti di CV itu kan minimal bisa 2 orang ya.
ada direktur dan komanditer. Nanti disesuaikan anggota-anggotanya nanti seperti itu. Nah itu untuk CV sendiri ini Ryan boleh nanya sedikit ya, CV-nya kalau misalnya belum punya nih, masih pada saat mengajukan masih perorangan, apakah pembuatan CV-nya nanti bisa dibantu kah seperti itu? Dalam artian dibantu di sini tuh diarahkan harus langkah-langkahnya seperti apa atau bagaimana nih? Sebetulnya buat CV itu mudah sekali Mas, dan waktunya juga singkat. Hanya dalam waktu beberapa hari itu juga sudah bisa. Dan biasanya kita bantu untuk mengarahkan. Kita punya rekanan atau misalnya nanti dari franchisee sih biasanya mereka sudah fasih ya, sudah paham pembuatan CV itu seperti apa dan dananya juga minimal kok. Oke, baik. Berarti disarankan memang CV supaya ada badan hukumnya tadi, karena nanti berkaitan juga dengan perpajakan dan lain-lain administrasi seperti itu ya, Sobat Indomaret. Pertanyaan terakhir, ini cukup panjang pertanyaannya ya kalau Rehan baca di sini. Halo Kak, saya kan udah punya toko sendiri. Kalau lebar 12 meter, udah tempat sendiri ya. Apa kalau ikut franchise Indomaret tetap pakai uang sebanyak itu 5 juta tadi ya, atau gimana? Tolong infonya ya, ada paket lebih yang affordable untuk franchise Indomaret. Nah. Oke. Ya, kalau misalnya bicara dia sudah punya lokasi dengan lebar sudah ideal ya, dan disurvei ternyata masuk potensi, memang estimasi biaya itu minimal dari 500 juta. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi memang estimasi idealnya standarnya adalah 500 juta dengan bentuk lokasi yang tadi saya sebutkan sudah berbentuk ruko lah atau ruang usaha. Nah, tapi kan tadi balik lagi bisa disambungin juga. Oh, ternyata dananya mungkin terbatas. Tadi bisa mungkin pekreditan bank atau misalnya kerjasama adik saudara atau apa. Atau ada nggak sih sebenarnya paket franchise lain? Sebenarnya Indomaret ini adalah memang satu sistem yang tadi estimasi 500 jutaan. Kita lihat lagi dari luas lokasi sebenarnya berapa. Lalu kita memang satu grup kita juga ada paket franchise itu dari OMI dan TMI. Itu ada dua ini memang satu grup juga, memang dari investasinya itu dananya itu lebih minimal lah dari Indomaret. Lebih istilahnya affordable tadi bilangnya ya. Paketnya lebih sederhana gitu. Sebetulnya sama-sama bagus, cuman memang beda sistemnya aja. Jadi untuk beberapa mungkin saya singgung sedikit ya supaya nanti kan mungkin di akhir video ada penjelasannya sedikit. Kalau untuk OMI itu sendiri memang dari luasannya lebih kecil. Nah, itu untuk beberapa calon franchisee yang memang punya banyak waktu yang mau ngurus tokonya sendiri. Beda dengan Indomaret. Jadi memang bisnisnya itu bisa dia handle sendiri kalau OMI. Kalau TMI itu lebih ke warung. Jadi warung modern yang memang calon-calon franchisee yang punya banyak waktu memang mau buka usaha warung modern bisa dengan TMI juga. Kalau nggak salah TMI ini bisa pakai nama sendiri juga ya kalau nggak salah. OMI juga bisa. Oh, OMI juga bisa ya. Oke, nah ini tadi udah dijelasin sedikit ya buat Sobat Indomaret. Tuh kalau misalnya pengen, mungkin budgetnya juga terbatas mungkin seperti itu ya Bu Margaret ya. Ingin cari yang lebih affordable secara biaya bisa jadi pilihan OMI dan juga TMI Outlet, Mitra Indomaret, Indogrosir dan juga toko mandiri Indogrosir seperti itu ya. Karena ini masih satu grup juga. Untuk lebih lengkapnya Sobat Indomaret bisa saksikan video berikut ini. Pingin punya bisnis franchise retail yang murah dan terjamin? Pingin punya minimarket tapi takut biaya franchise yang mahal? Tenang, Indogrosir punya solusinya. Nah, perkenalkan peluang usaha minimarket terpercaya yaitu OMI, Outlet Mitra Indogrosir. OMI menawarkan sistem kemitraan yang dirancang simple, ekonomis, dan pasokan barang dagang yang pastinya terjamin. Enggak cuma itu, ada berbagai macam keuntungan lainnya loh, seperti nama toko menggunakan nama sendiri yang ditentukan oleh pemilik, memperoleh jaminan software yang terintegrasi dengan sistem operasional minimarket, program promosi yang berkesinambungan, mendapatkan pelatihan dan pengawasan sehingga kamu bisa mengelola bisnisnya secara mandiri. Kemudian boleh menjual item barang di luar yang bisa disuplai oleh Indogrosir. Dan masih banyak lagi deh. Nah, saat ini sudah lebih dari 650 toko OMI yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Wah, banyak banget kan? Untuk harga investasinya kamu bisa cek banner ini ya. Kemudian untuk info lebih lengkapnya bisa langsung cek website kami di omifranchise.co.id atau DM Instagram kami di omifranchise_official. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bermitra dengan OMI sekarang! Retail adalah salah satu bisnis yang paling bertahan di dalam kondisi apapun. Namun, banyak yang bingung bagaimana memulai bisnis retail. Berapa modal yang dibutuhkan dan dari mana modal tersebut diperoleh?
Berapa jenis produk barang dan barang apa saja yang harus kita sediakan? Di mana kita bisa mendapatkan barang-barang tersebut? Bagaimana kita menentukan harga jualnya? Bagaimana cara mendisplay di toko kita? Bagaimana kita bisa mengingat semua barang yang kita jual, berapa harganya, dan berapa stoknya? Indogrosir hadir dalam memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Indogrosir akan membimbing Anda dalam memulai dan menjalankan bisnis retail. TMI atau Toko Mandiri Indogrosir adalah program pendampingan yang dilakukan Indogrosir kepada Anda calon wirausahawan dalam bentuk toko atau warung yang lebih modern. Keuntungan bergabung dengan TMI. Terpercaya. Usaha Anda di bawah bimbingan dan pembinaan Indogrosir yang sudah tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia. Modern. Menggunakan alat yang sudah dilengkapi software yang akan mempermudah Anda dalam menjalankan usaha. Tim pendamping member. Anda akan didampingi oleh tim Indogrosir khususnya dalam hal penentuan harga jual yang tepat. Cara mendisplay barang yang baik dan benar. Cara menggunakan alat operasional. Produk pilihan. Sebagai pusat perkulakan yang handal, Indogrosir akan membantu Anda dalam menentukan barang yang dijual. Bebas biaya kirim. Sebagai langkah awal Anda dalam memulai usaha, Anda tidak perlu direpotkan dengan pengiriman barang. Harga beli bersaing. Anda akan memperoleh harga sama seperti toko-toko yang sudah menjadi member Indogrosir, sehingga harga jual menjadi kompetitif. Fleksibel. Anda bisa menjual barang-barang lain yang laku di lingkungan toko Anda namun tidak tersedia di Indogrosir. PPOB, Payment Point Online Bank. Untuk menambah keuntungan, usaha Anda akan dapat melayani penjualan pulsa, token listrik, pembayaran PDAM, BPJS, dan lain-lain. Modal, bekerja sama dengan bank akan membantu permodalan jika dibutuhkan. Syarat bergabung menjadi TMI. Lokasi usaha. Calon pemilik TMI harus memiliki tempat usaha sendiri dengan space kurang lebih 15 meter persegi. Mandiri. Calon pemilik TMI secara mandiri menjalankan atau mengelola tokonya dengan dibantu alat dan software yang sudah disediakan. Passion. Calon pemilik TMI memiliki kemauan dalam menjalankan bisnis retail. Nama saya Bambang Purnomo, pemilik toko TMI Warunggu. Saya Lili Hartini, pemilik dari toko kita. Nama saya Pak Iran, pemilik toko Helma. Dari awal berdirinya toko, saya dibantu oleh tim Indogrosir. Tim Indogrosir membantu saya mulai dari persiapan hingga toko saya mulai berjalan. Proses survei sangat cepat. Pemasangan rak toko dilakukan tim Indogrosir. Saya dibantu dan diajari pemasangan barang yang baik dan benar. Saya sangat senang karena Indogrosir memberikan bantuan promosi pada saat pertama kali buka toko. Saat ada kendala di toko saya, tim Indogrosir juga cepat membantu. Namun yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan toko saya adalah peran saya sendiri dan harus didukung oleh anggota keluarga saya yang lain. Harga barang di Indogrosir cukup bersaing, sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan dan pemasukan tambahan. Untuk meningkatkan penjualan dan jumlah konsumen, kami menambahkan beberapa item seperti air galon dan gas 3 kilo, serta menyediakan kopi seduh, mie rebus, dan beberapa jajanan tradisional. Berkat kerja keras saya dan keluarga serta bantuan tim Indogrosir dalam mengelola toko saya, kami sudah bisa mendapatkan penghasilan tambahan setiap bulannya. Mari bergabung menjadi member TMI. Terima kasih Indogrosir. Terima kasih Indogrosir. Terima kasih Indogrosir. TMI, Toko Mandiri Indogrosir. Oke Sobat Indomaret, seru banget ya obrolan kita kali ini tentang franchise Indomaret sampai 2 episode ya Bu Margaret.
Apakah nanti akan ada episode ketiga? Kita tunggu aja. Bu Margaret, kalau gitu terima kasih banyak lo sudah berkenan untuk hadir kembali di Intalk Podcast Indomaret, Bu Margaret. Semoga setelah ini Sobat Indomaret makin banyak nih yang pengen franchise Indomaret seperti itu ya Bu Margaret. Selanjutnya nanti seperti yang udah dibilang akan ada barcode yang ditampilkan di akhir untuk bisa menghubungi lebih lanjut atau mau nanya lebih lanjut tentang franchise Indomaret. Bu Margaret, ada yang mau disampaikan terakhir ke Sobat Indomaret? Ya, pokoknya kita tunggu dari Sobat Indomaret pengajuan lokasinya untuk franchise Indomaret. Nanti bisa dilihat dari akhir video, bisa daftar langsung. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ada yang masih nyangkut nih, kayaknya masih ada yang mau ditanya lagi, silakan tanya di kolom komentar. Atau bisa langsung tanya juga ke saya, bisa telepon, bisa melalui website, IG, dan banyak lagi sosmed ya. Nanti tunggu lagi kita di podcast ketiga kali ya Mas ya. Oke, thank you Mas Rehan, thank you semuanya. Thank you, terima kasih banyak Bu Margaret dan juga Sobat Indomaret. Kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk share videonya dan juga subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar. Dan pastinya kita akan bertemu lagi di Intalk episode selanjutnya. Bye-bye.